Kita perlu samakan persepsi agar tidak terjadi salah kaprah. Ini kita sedang berbincang tentang sidang pra-peradilan, bukan sidang pokok perkara. Alhasil tidak relevan bagi kita untuk membahas apakah PS terbukti bersalah atau tidak bersalah. Itu bukan isu dalam sidang pra-peradilan. Itu merupakan isu pada sidang pokok perkara. Sementara pada sidang pra-peradilan, yang diuji justru adalah pihak Polda Jabar dalam kasus ini. Pihak Polda Jabarlah yang harus meyakinkan hakim bahwa penetapan PS sebagai tersangka adalah sah. Nah, untuk meyakinkan hakim sedemikian rupa, maka memang ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak Polda Jabar. Pertama, coba tunjukkan minimal 2 alat bukti terkait pidana pembunuhan berencana dan ruda paksa. Bukan terkait pemalsuan identitas, bukan terkait pemalsuan ijazah, tapi sekali lagi minimal 2 alat bukti terkait dengan pembunuhan berencana dan ruda paksa. Yang kedua, kalau memang ternyata tersedia 2 alat bukti terkait pidana pembunuhan berencana dan ruda paksa, maka sebutkan kapan 2 alat bukti tersebut diperoleh oleh Polda Jabar. Seharusnya minimal 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Kalau ternyata 2 alat bukti baru dicari-cari setelah PS ditetapkan sebagai tersangka, maka ini adalah prosedur yang tidak sesuai dengan hukum. Yang ketiga, kalaulah kita berandai-andai pihak Polda Jabar memiliki minimal 2 alat bukti terkait pembunuhan berencana dan ruda paksa, serta 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang legal atau ilegal? Misalnya, polisi boleh melakukan penggeledahan, tapi apakah pihak kepolisian ketika melakukan penggeledahan ke rumah PS membawa surat penggeledahan? Demikian pula, polisi boleh membawa barang-barang yang dianggap sebagai barang bukti, misalnya sepeda motor. Tapi pertanyaannya, apakah mengambil dan menyita sepeda motor disertai dengan surat penyitaan? Nah, ini contoh-contoh untuk membedakan mana kerja-kerja pencarian alat bukti yang sifatnya legal dan mana pula yang sifatnya ilegal. Hitung-hitungan di atas kertas, menurut saya sepanjang mengikuti sesi demi sesi sidang pra-peradilan, saya pribadi belum teryakinkan bahwa pihak Polda Jabar sudah memiliki minimal 2 alat bukti terkait pembunuhan berencana dan ruda paksa, dan 2 alat bukti tersebut tampaknya kalaupun ada baru diperoleh setelah PS ditetapkan sebagai tersangka, pun dengan sekian banyak pertanyaan terkait dengan aspek legalitas pencarian atau perolehan 2 alat bukti tersebut.